Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Saya Syarifah dengan NIM 1930202156 kelas P5 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, fungsi, tujuan, dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Di sini ada dua kata, yakni kata media dan kata pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah yang berarti tengah, perantara atau pengantara. Dalam bahasa Arab, media adalah wasanilun atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media adalah segala sesuatu yang menjadi sarana perantara dan pengantar informasi dari sumber kepada penerimanya. Kata kedua yaitu kata pembelajaran. Kata pembelajaran yaitu peristiwa yang di dalamnya terdapat kegiatan belajar dan mengajar. Pembelajaran juga berarti peristiwa yang memfasilitasi kegiatan belajar dan rangkaian kegiatan yang direncanakan untuk mencapai hasil belajar. Jadi, pembelajaran adalah peristiwa yang di dalamnya terjadinya proses belajar dan mengajar. Dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu bentuk benda dan peristiwa yang dimanfaatkan oleh peserta didik atau pendidik untuk membantu proses pembelajaran. Adapun pengertian media pembelajaran menurut Rossi dan Bradley, mereka mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat digunakan untuk tujuan pendidikan seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran terbagi menjadi dua, yakni fungsi utama dan fungsi secara khusus. Fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang turut memengaruhi iklim, kondisi, lingkungan belajar, bahkan psikologis siswa yang ditata dan diciptakan oleh guru yang berakibat pada timbulnya keinginan, minat, motivasi, dan rangsangan belajar. Sedangkan fungsi pembelajaran secara khusus, yaitu menurut Levy dan Lenz, terdapat 4 fungsi khusus media pembelajaran, terutama pada media visual, yaitu fungsi atensi, afektif, kognitif, dan kompensatoris. Yang pertama, fungsi atensi artinya menarik dan mengarahkan perhatian siswa. Kedua, fungsi afektif artinya media dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Ketiga, fungsi kognitif artinya media dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi. Dan yang terakhir, fungsi kompensatoris artinya media visual dapat mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima atau memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Kemudian, tujuan media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agar proses belajar mengajar yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan tepat guna dan berdaya guna. Kedua, untuk mempermudah bagi guru atau pendidik dalam menyampaikan informasi materi kepada anak didik. Dan yang terakhir, untuk mempermudah bagi anak didik dalam menyerap atau menerima serta memahami materi yang telah disampaikan oleh guru atau pendidik. Dan materi yang terakhir yaitu manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran diantaranya adalah yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak tidak nyata menjadi konkret yaitu nyata. Kedua, memberikan pengalaman nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Ketiga, mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang. Keempat, memungkinkan adanya persamaan pendapat dan persepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek. Dan yang terakhir, menarik perhatian siswa, sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa.
Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.